Yang pertama kali kita akan datangi adalah Quba. Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun dalam Islam. Jadi setibanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mendirikan masjid di sana, di Quba itu. Sebelum Nabi pindah ke kotanya ini. Allah mengatakan, la masjidun usisa ala taqwa min awal yaumin haqqu an taquma fih. Sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan sejak awal berdirinya, itu lebih layak engkau berdiri padanya untuk mengerjakan salat. Dan para ulama ahli tafsir mengatakan maksud daripada masjid yang pertama di sini, ada yang mengatakan dialah Masjid Quba, karena dialah masjid pertama dibangun dalam Islam. Sebagian mengatakan maksud daripada masjid yang pertama adalah Masjid Nabi SAW, dan kedua tafsirannya adalah benar. Pertama kali yang dibangun secara mutlak adalah Masjid Quba, tapi ketika Nabi SAW pindah kemari, dibangunlah Masjid Nabi SAW. Masjid Quba ini memiliki peran penting dalam Islam, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa datang ke sana setiap hari Sabtu. Nabi berjalan kaki, dan kadang-kadang Nabi mengendarai tunggangan. Dan di antara keutamaan Masjid Quba ini, jemaah sekalian, Nabi kita pernah mengatakan barang siapa yang berwudu di rumahnya, ya kemudian dia datang ke Masjid Quba, maka seolah-olah dia pulang membawa pahala umrah. Jadi luar biasa karunia Allah, rahmat Allah. Belum lagi kita umrah sudah dapat pahala umrah, luar biasa. Di sana ada kerabat-kerabat Nabi dari arah ibunya. Ya, jadi kita akan ke sana, dan keutamaan ini akan sempurna bila mana kita berwudu terlebih dahulu di rumah-rumah kita masing-masing atau di hotel-hotel kita. Kalau andai kata ada yang batal, nggak ada masalah, tetapi keutamaan ini akan dapat utuh bila mana kita man tatahhara fi baitihi, berwudu, bersuci di rumahnya atau di hotelnya. Nabi yang mulia SAW ketika tiba di Madinah, Nabi melakukan gebrakan besar. Ada dua hal yang paling penting, jemaah sekalian. Apa gebrakan pertama? Membangun masjid. Betapa besarnya peran masjid dalam Islam. Dialah ruh Islam itu sendiri, jemaah sekalian. Ya, jadi Nabi yang mulia SAW, gebrakan pertama adalah membangun masjid. Maka segala macam dakwah apapun, teringat kita dengan dakwah kita di Batam, kita baru bisa dapat akses berdakwah setelah kita punya masjid, Masjid Sabilun Najah. Sebelumnya kita payah. Ya. Jadi ini gebrakan pertama dibangun oleh Nabi masjid. Adapun gebrakan kedua, setelah Nabi tiba di kota Madinah, Nabi mempersaudarakan antara kaum muslimin, kaum muhajirin dan ansar. Ya, jadi masjid tak akan ada gunanya kalau andai kata berpecah belah hati kaum muslimin. Karena itulah setelah masjid dibangun, Nabi SAW, ya, beliau mempersaudarakan antara kaum muslimin, antara muhajirin dan ansar. Jadi dalam agama kita ada dua label yang mulia, jemaah sekalian, yang termuat dalam Al-Quran. Ini gelar Allah berikan. Ini gelar bukan doktor, profesor, tapi gelarnya adalah As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar. Ini label yang luar biasa. Apapun kita datangkan, kita katakan aku profesor, doktor, aku LC, aku MA, kalah dengan label al-muhajiruna wal ansar. Maka ini nama yang luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memuji para sahabat-sahabat yang dipersaudarakan Nabi ini. Kata Allah, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Mereka lah orang-orang terdahulu dalam Islam dari golongan kaum muhajirin dan dari golongan kaum ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah meridhai mereka. Jemaah sekalian, bisakah kita menjadi kaum muhajirin? Enggak bisa. Bisa menjadi kaum ansar? Mustahil. Tetapi kita bisa menjadi pengikut mereka. Allah, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan kebaikan-kebaikan, Allah meridhai mereka. Maka kita bisa mendapatkan keridhaan Allah bila mana kita mengikuti cara beragama kaum muhajirin dan ansar. Jemaah sekalian, dengan catatan
walladzina tabauhu biihsan, yang mengikuti jalan mereka dalam segala bab dalam agama ini, mengikuti akidah mereka, mengikuti akhlak mereka, mengikuti adab mereka, mengikuti muamalah mereka. Allah akan ridhai mereka, Allah akan ridhai para pengikut mereka. Subhanallah. Oleh karena itu jemaah sekalian, di antara prinsip dalam agama kita ini, ya, pertama kali dalam kitab Ushul Sunnah itu Imam Ahmad, poin pertama adalah kita diperintahkan untuk al-iqtida'u wa tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Itu poin pertama. Islam itu adalah engkau meniru para sahabat, mengikuti mereka dan berpegang teguh dengan apa yang mereka pegang. Subhanallah. Dari sinilah kata para ulama, enggak cukup orang mendakwakan Quran Sunnah. Karena setiap kelompok yang datang setelah Nabi SAW dari kelompok menyimpang seperti Khawarij, Rawafid, mereka juga mengklaim Quran dan Sunnah. Maka yang menjadi pembenar dalam beragama adalah jalan para sahabat. Allah telah meridhai mereka. Dan ini menunjukkan siapapun kelompok yang menyerang para sahabat, mencela para sahabat, mutlak mereka kelompok-kelompok yang dimurkai Allah. Allah tidak suka kepada mereka. Karena Allah meridhai para sahabat, bagaimana mereka dimurkai. Sebagaimana kelompok Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Ali, menyerang kaum muslimin, menumpahkan darah para sahabat, mereka menyimpang. Demikian juga kaum Rawafid, ya, yang mengklaim pengikut Ali bin Abi Thalib, padahal Ali lepas daripada mereka mengkafirkan para sahabat, semuanya mereka menyimpang. Maka bila mana kita ingin tahu cara beragama yang benar, lihatlah cara beragama sahabat-sahabat Rasulullah, karena mereka telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah, walladzina tabauhu, dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, ya. Siapa mereka? Para sahabat. Walladzina tabauhu, ya. Dan yang orang-orang yang mengikuti Muhammad SAW, siapa mereka? Sahabat. Sahabat Nabi yang mulia SAW adalah orang-orang yang dikatakan Al-Quranul Karim. Dan kita jemaah sekalian, selain kita datang kemari untuk ziarah umrah, mendatangi tempat-tempat bersejarah, hendaklah kita juga berupaya selalu untuk menimba ilmu, menuntut ilmu, agar cara beragama kita sesuai dengan cara beragama yang diajarkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kita sudah mendekati qiblatain, dan kita lihat di sini banyak kurma-kurma. Lihat di sebelah kiri kurma. Ya, ini negeri Yathrib ini, di antara nama Madinah Yathrib. Ya, terkenal dengan kurmanya. Dan ini yang membuat banyak di sini kaum Yahudi tinggal. Jadi jemaah sekalian, sebelum ada Islam, sebelum Nabi hijrah, sudah banyak kaum Yahudi tinggal di tempat ini. Ada 3 besar kabilah Yahudi yang mereka sudah beratus tahun mendiami kota Madinah. Pertanyaannya, mengapa Yahudi mendiami kota Madinah? Ya, ada yang bisa jawab? Mengapa Ustaz? Kenapa Yahudi mendiami kota Madinah sebelum Nabi datang? Nunggu Nabi terakhir. Karena mereka menunggu Nabi terakhir yang akan hijrah ke tempat di antara 2 lembah yang banyak padanya pohon-pohon kurma. Jadi mereka, dalam kitab mereka sudah ada tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Allah mengatakan tentang Nabi kita dan kaum Yahudi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat kenal dengan dia Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Nah, itu Masjid Quba. Ya, ini pohon-pohon kurma jemaah sekalian. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Ini banyak cerita kita nih, siap-siap aja lantum. Ya, insyaallah. Siap ya? Siap. Ya, ini pohon-pohon kurma, nanti kisah kita nanti akan kita lanjutkan dengan ujungnya pohon kurma, mulainya pohon kurma ya. Ya, supaya Ustaz enggak lupa. Kita insyaallah kita siap-siap. Barakallahu fikum ajma'in. Semoga Allah mudahkan, Allah beri kita taufik, ya. Allah beri kepada kita ganjaran pahala ya atas apa yang kita buat. Wassallallahu wasallam mubarak ala abdihi wa rasuli Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.